Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ibadah umrah adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Banyak orang-orang yang bertanya kepada saya tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika sesuatu itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadail, keutamaan-keutamaan dari perintah tersebut. Yang pertama, ibadah umrah adalah ibadah maliyah. Ibadah dengan mengeluarkan harta. Sehingga orang-orang yang diberikan keluasan harta, orang-orang yang diberikan banyak rizki, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk bisa berangkat ke tanah suci, orang tersebut hendaklah melaksanakan ibadah umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah haji dan juga umrah karena Allah. Kemudian yang kedua, ibadah umrah adalah jihad bagi kaum wanita. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Ya Rasulullah, apakah atas perempuan kewajiban untuk melaksanakan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, iya. Alaihinna jihadun. Bagi perempuan adalah kewajiban untuk berjihad. La qitala fihi. Tetapi tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajju wal umratu, yaitu melaksanakan haji dan juga melaksanakan umrah. Kemudian yang ketiga, yang paling penting untuk kita ketahui, dan ini khusus fadail, keutamaan orang yang melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri, maka ketika datang bulan suci Ramadan, berangkatlah umrah. Kenapa? Apa keutamaan dari orang yang melaksanakan umrah pada bulan suci Ramadan? Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah pada bulan suci Ramadan setingkat dengan orang yang melaksanakan haji. Karena kita tahu antrian haji begitu panjang, bisa sampai belasan tahun atau sampai puluhan tahun, sehingga umrah pada bulan suci Ramadan menjadikan kita bisa mendapatkan fadilah haji dengan kita melaksanakan umrah di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, di dalam satu riwayat yang lain, bahwa beliau suatu hari bertemu dengan seorang perempuan. Kemudian perempuan itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aki an tuhajji ma'ana?" Apa yang menjadikanmu tidak ikut berhaji bersama kami? Kemudian perempuan tersebut memberikan suatu alasan bahwa dia hanya memiliki 2 unta. Unta pertama sudah dipakai oleh suaminya berangkat haji, sedangkan unta yang kedua digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan saran kepada perempuan yang tidak berangkat haji tersebut. Beliau mengatakan, fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka umrahlah.
fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i, karena sesungguhnya umroh pada bulan suci Ramadan setara dengan haji bersamaku. Keutamaan mana yang lebih besar daripada kita bisa haji bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh pada bulan suci Ramadan setara dengan orang yang berhaji bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu riwayat ada 5 sahabat yang melaksanakan umroh pada bulan suci Ramadan agar mereka bisa mendapatkan pahala berhaji bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, dan ini sebagai renungan bagi kita semuanya, ada satu riwayat yang begitu penting untuk saya sampaikan, dan ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, bahwa di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna abdan ashahtu lahu jismahu, sesungguhnya seorang hamba yang sudah aku berikan kesehatan jasadnya, wa wassa'tu alaihi fi ma'isyatihi, dan aku juga meluaskan ma'isyahnya, kehidupannya, rizkinya. Tamdi alaihi khamsatu a'wamin, sudah lewat kepadanya 5 tahun, la yafidu ilayya, tetapi dia tidak ingin dan tidak mau berkunjung ke Baitullah Al-Muharram, ke kota suci Makkah, la mahrumun, maka dia adalah orang yang terhalang. Para ulama mengatakan maka orang tersebut terhalang dari keutamaan-keutamaan yang begitu banyak. Orang tersebut juga terhalang dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan kita jasad yang sehat, Allah berikan kita rizki yang luas, Allah mampukan kita untuk berhaji atau untuk umrah, maka jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Kita khawatir ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah, terhalang dari ampunan Allah, terhalang dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Saya mengajak kepada kaum muslimin agar kita beribadah sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah ibadahnya orang yang berilmu adalah mengajar? Ibadahnya orang yang bodoh adalah belajar. Ibadahnya orang yang diberikan harta adalah umroh, haji, sedekah, zakat, dan juga yang lain. Sedangkan orang-orang yang diberikan kesempitan harta, dia bisa berzikir, dia bisa berpuasa, dan juga ibadah-ibadah yang tidak membutuhkan harta. Maka ketika kita termasuk orang-orang yang diluaskan harta kita, jangan sampai kita tidak datang mengunjungi rumah Allah, apalagi lebih dari 5 tahun lamanya, karena kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terhalang dari rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فكلامنا عنه يقول عن شوقنا ماذا نقول فكلامنا عنه يقول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة
ناقة تهفو إلى لقيا الرسول.